Silakan nak. Kemudian bantu bapaknya di rumah panen kacang, terus kemudian balik ke pondok. Dia tidak lupa bawakan kiainya, bawakan gurunya kacang 1 karung, kacang tanah, cang goreng kalau orang sini bilang. Dia bawa cang goreng 1 karung. Terus kemudian datang ke rumah kiai karena dia baru datang, silaturahmi ke rumah Pak Kiai. Alhamdulillah, saya sudah datang ke pondok nih, sudah selesai panen kacang bapak, dan ini alhamdulillah Pak Kiai ada oleh-oleh dari rumah, kacang 1 karung. Nah, dan ini anak dia memberi kacang kepada Pak Kiai ini dalam hatinya karena Allah, bukan karena apa-apa. Akhirnya Pak Kiai dikasih kacang. Pak Kiai ini punya sifat kalau dikasih orang dia harus mengasih lagi. Dia enak kalau dikasih kemudian tidak membalas pemberiannya. Akhirnya Pak Kiai bilang, tunggu nak, tunggu. Saya ke belakang dulu, tunggu, ada yang mau saya kasih sama kamu. Pak Kiai datang ke belakang, di dapur lihat nggak ada apa-apa. Pergi ke belakang rumah, dilihat ada kambingnya tinggal 1 ekor. Akhirnya itu si anak santri dikasih kambing 1 ekor. Nah, ini saya udah nggak punya apa-apa lagi, tinggal kambing tuh 1 ekor. Ambil pokok. Nih, ambil, piara. Kalau kamu butuh jual-jual deh. Yang jelas ini buat kamu. Si santri ini dengan ikhlas. Si murid ngasih kacang 1 karung cang goreng kepada sang kiai dengan ikhlas. Sang kiai juga memberi kambing kepada santrinya ikhlas karena Allah. Dalam hati, ya Allah karena Engkau. Pulang nih ke pondok, pulang bawa kambing. Dilihat sama temannya. Habis pulang, ini kambing dari mana? Ini tadi ceritanya begini, saya ke rumah kiai bawa kacang 1 karung. Dikasih kambing. Wah, akhirnya temennya punya pikiran, tapi pikirannya pikiran curang. Dia pikir kali-kali kalau dikasih kacang dapat sapi atau dapat kerbau atau dapat kuda. Akhirnya si santri tadi, wah, kasih Pak Kiai ini, alhamdulillah nih, ada kambing 1 untuk Pak Kiai. Wah, terima kasih banyak nak, terima kasih banyak. Gemuk lagi kambingnya ini. Akhirnya dibawa ke belakang rumah, diikat. Dilihat kiri kanan nggak ada apa-apa, Pak Kiai nggak punya apa-apa. Datang ke dapur, dilihat ada kacang 1 karung. Ada kacang 1 karung, itunya mami. Saya kasih ke Allah. Walaupun kacang 1 karung, mau diapa? Ini mami, hartaku yang ada. Akhirnya kacang 1 karung dikasih sama santri. Nah, saya udah nggak punya apa-apa lagi, tinggal ini mami kacang 1 karung. Akhirnya hatinya kecewa. Dia terima juga, ya terima kasih banyak pada Pak Kiai. Kacang di 1 karung. Pulang ke kamar, ketemu sama santri tadi. Bagaimana? Sudah kau kasih kambing? Sudah. Dikasih kau apa? Dikasih kacang 1 karung. Lah ini kan kacang dari saya tadi. Kenapa beda hasilnya? Sama-sama amalannya memberi hadiah kepada kiai, tapi beda hasilnya. Apa sebabnya? Karena keikhlasan, ikhlasnya yang lain. Makanya amal itu, kata alim ulama, sedikit banyaknya pahala 1 amal tergantung ikhlasnya. Makanya ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan hadis ini adalah hadis ahad. Hadis ini hadis ahad, dan hadis ini ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitabnya sebagai hadis yang paling pertama. Kalau kita buka kitab Imam Bukhari, Sahih Bukhari, kita buka hadis pertama nih, hadis ini. Apa bunyi hadisnya? Innamal a'malu binniyat. Nilai 1 amal itu tergantung niatnya. Makanya kadang-kadang ada amalan itu kelihatannya bukan ibadah tapi jadi ibadah. Karena apa? Karena niatnya. Pergi ke pasar, jualan, niatnya niat ibadah. Saya ke pasar niatnya karena Allah. Pengen jadi pedagang yang jujur karena Allah. Karena dalam Al-Quran itu kan diterangkan bahwasanya wailun lil mutaffifin, celaka bagi orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia beli barang dari orang, takarannya digedein, literannya digedein. Itu penjual-penjual tuh.
Kalau misalnya diberi beras, beri kacang dari petani, punya literannya gede, 1 liter lebih, dilebihkan literannya. Tapi kalau dia jual, literannya dikecilin, udah sampai 1 liter. Ini namanya penjual yang curang. Nah, kita dagang ke pasar, gue ke pasar niatnya karena Allah pengen jadi pedagang yang jujur. Kenapa? Karena dalam satu hadis Nabi bersabda, at-tajir as-saduq ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Pedagang yang jujur nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama para nabi, para rasul, kemudian para syuhada, orang mati syahid, akan dikumpulkan bersama para shalihin, orang-orang yang baik amalannya. Dagang kelihatannya cari duit, tapi karena niatnya ibadah, jadinya ibadah. Ini keikhlasan. Kemudian tandanya ikhlas itu apa? Tandanya ikhlas itu, salah satu tandanya ikhlas kata alim ulama adalah tidak bermaksiat. Wah, ini yang berat nih. Orang ikhlas itu siapa? Orang yang tidak maksiat. Dari mana dalilnya Pak Ustaz? Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan dengan ikhlas. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan dengan ikhlas, jannah, dia akan masuk surga. Maka salah sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma ikhlasuha?" Apa ikhlasnya kalimat la ilaha illallah? Maka Nabi SAW beliau mengatakan, "Antahzuzuhu am mim maharimillah." Ikhlasnya kalimat la ilaha illallah, tandanya kamu itu mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, antahzuzuhu mim maharimillah, yaitu kalimat tersebut akan menjauhi kalian dari kemaksiatan. Maka kata ulama, orang ikhlas dalam beribadah tuh orang seperti apa? Kayak gimana tandanya? Tandanya dia beribadah dan tidak tertarik, tidak ingin dan menjauhi kemaksiatan. Artinya kalau masih ada orang sholat juga, ngaji juga, baca Quran juga, tapi minum balok ya jalan juga, motor ya jalan juga, ya kan, main perempuan jalan juga, sholat juga, tapi main perempuan juga, sholat juga, tapi main judi juga. Nah, ini kayak gini pertanda sholatnya belum ikhlas, ngajinya belum ikhlas, baca Qurannya belum ikhlas, maka perlu diperbaiki keikhlasannya. Nah, kalau misalnya kita sudah bisa istiqomah sholat, maka kata alim ulama, kalau orang istiqomah sholat, sifat-sifat sholat akan terbawa di luar sholat. Di dalam sholat dia biasa tundukkan pandangan, maka sifat ini akan terbawa di luar sholat. Ketika ada perempuan yang bukan muhrimnya, dia tidak akan melihat, dia akan tundukkan pandangan. Di dalam sholat dia senantiasa membaca Al-Quran, maka sifat membaca Al-Quran di dalam sholat ini akan terbawa di luar sholat. Maka di luar sholat pun dia akan senantiasa senang membaca Al-Quran. Di dalam sholat dia senantiasa berzikir, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maka sifat zikir dalam sholatnya akan terbawa di luar sholat. Ini kalau sudah bisa istiqomah ibadah, maka ibadah tersebut akan merubah sifat-sifat kita. Ada orang stres, punya banyak masalah. Tadi pagi saya kedatangan tamu dari Candrego. Ini perempuan sama mamahnya. Ini perempuan ini saya tanya, apa masalah? Dia minta diruqyah. Saya bilang, saya mau tahu dulu masalahnya apa. Mamanya cerita, begini Pak Ustaz, ini anak toh, dia sudah pacaran lama dengan pacarnya, sudah 3 tahun lebih. Datang pacarnya melamar, tahu-tahu dia nggak mau. Nah, ini bikin pusing saya. Sudah pacaran 3 tahun dengan pacarnya, terus kemudian begitu dilamar sama pacarnya, si perempuannya nggak mau. Ini saya khawatir dia kemasukan jin atau dia diguna-guna. Akhirnya saya tanya itu si anaknya Bu Haji itu, saya tanya namanya, "Mama siapa?" "Mama saya Hardianti." "Kenapa?" "Oh, saya stres Pak Ustaz." Stres kenapa? Stres tertekan karena mama saya ini tidak minta persetujuan dari saya. Mama saya ini sering menekan saya. Oh, dalam hati saya ini kurang zikir. Kenapa orang bisa stres? Asbabnya karena kurang zikir.
Dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang beriman, mereka akan tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingat, hanya dengan zikir kepada Allah hati akan jadi tenang. Maka akhirnya saya tanya, memang kamu datang ke sini minta diruqyah itu kemauanmu atau kemauan ibumu? Kemauan ibuku Pak Ustaz. Kalau kamu, saya nggak mau. Oh ya udah, jangan Pak Dek. Tapi akhirnya ujung-ujungnya selepas saya ngobrol lama, akhirnya dia mau juga. Ya Pak Dek, Pak Ustaz, saya minta diruqyah. Ya udah, saya ruqyah. Saya tiup-tiupin aja kepalanya. Saya bacain inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena itu memang doa untuk anak-anak nakal. Kalau ada kita punya anak nakal, itu bacain surat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di ubun-ubunnya tiupin, tiupin, itu nanti akan jadi nurut. Kalau kita punya istri nggak mau nurut, bacain waktu tidur. Begitu juga kalau kita ibu-ibu ini punya suami yang susah banget, ya, nggak mau nurut, ya, suruh sholat nggak mau sholat, bacain inna anzalnahu fi lailatul qadar, tiupin di ubun-ubunnya, ya, supaya nurut. Akhirnya saya ruqyah, akhirnya mau juga. Terus saya kasih amalan, nih amalin nih. Kalau kamu stres, saya bilang amalan ini, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dibaca 100 kali setiap habis sholat. Pada kita Jadbur Rizki itu terangkan bahwasanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim itu adalah obat 100 penyakit. Dan yang paling kecil adalah alham. Alham itu adalah stres, galau, bingung. Jadi obat galau, obat stres, obat bingung, itulah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir itu dalam sholat. Makanya kalau orang istiqomah ibadah, sifat-sifat sholat akan terbawa di luar sholat. Dalam sholat senantiasa berzikir, di luar sholat pun akan terbiasa, sifat zikir itu akan terbawa. Dan ini akan didapat sifat tersebut dengan adanya istiqomah. Dan istiqomah akan didapat kalau hati ikhlas karena Allah. Dan seseorang tidak bisa ikhlas kepada Allah, tidak akan pernah tahu ikhlas kepada Allah. Dia hanya bisa berusaha, terus berusaha ikhlas. Maka luruskan hati setiap saat, sebelum beramal, di tengah-tengah beramal, sesudah beramal, kita jaga. Kita anggap seolah-olah kita belum pernah beramal. Kalau saya punya mertua bilang, menggambarkan masalah ikhlas itu, kata beliau, kata yang orang ikhlas itu seperti orang berak, seperti orang tai. Kalau sudah dia berak, keluar tainya, dia tidak akan menyebut-nyebutnya lagi. Dia tidak akan ceritakan sama orang lain, woi, bagusnya taiku tadi, besar baru panjang. Tidak mungkin. Kita tidak mungkin ceritakan kepada orang lain. Sudahlah, karena itu perbuatan yang kita buat, tandanya ikhlas itu kita sudah lupa. Kenapa sudah lupa? Karena sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Jadi nggak usah kita ungkit-ungkit lagi. Ya, jangan sampai amalan kita belum diterima oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah mungkin pengajian kita pada malam hari ini karena waktu kita sudah masuk. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada kita untuk mengamalkan dan menyampaikannya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi